Hai dan halo kawan-kawan, berjumpa dengan saya Roni, saya dari kelas B3. Terima kasih untuk Pak dosen dan kawan-kawan sekalian yang telah menonton. Di video ini saya akan membahas tentang agama menjadi faktor penting dalam pemilihan presiden 2024. Untuk teori yang saya gunakan adalah teorinya Emile Durkheim, yaitu teori fungsionalisme struktural dan peran agama. Teori fungsionalisme struktural dapat digunakan dalam pemilihan presiden di Indonesia dengan mempertimbangkan peran institusi sosial dan fungsi yang mereka mainkan dalam mempertahankan stabilitas dan integrasi masyarakat. Dalam pemilihan pilpres, kita perlu menganalisis fungsi yang dimainkan oleh institusi pemilihan presiden, seperti peran pemerintah dan masyarakat dalam memilih presiden yang akan memenuhi kebutuhan demokrasi dan stabilitas negara. Dalam pemilihan pilpres, konflik sosial mungkin terjadi antara kandidat dan masyarakat, atau antara partai politik dan masyarakat. Dalam hal ini, peran sosiologi fungsionalisme struktural adalah untuk memahami bagaimana konflik tersebut mempengaruhi pemilihan masyarakat dan bagaimana hal ini mempengaruhi stabilitas negara. Untuk peran agama, sosok Durkheim dianggap sebagai ilmuwan pertama memperkenalkan konsep fungsi sosial dari agama. Ide-idenya oleh para ahli sosial modern telah digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi sosial agama, yaitu fungsi solidaritas sosial, memberi arti hidup, kontrol sosial, perubahan sosial, dan dukungan psikologi. Ya, assalamualaikum Mas Andi. Untuk soal pertama, mengapa agama sangat penting dalam pilpres? Ya, ini sungguh pertanyaan yang bagus dan menurut saya pribadi memang ya sesuai dengan keadaan yang sekarang ini ya, apalagi khususnya negara kita kalau mendekati masa-masa pemilihan ya masuk nggak masuk otomatis orang yang mencalonkan diri itu pasti mereka berada di lingkungan orang-orang yang beragama, dikarenakan memang di Indonesia sendiri itu kebanyakan dan rata-rata semuanya itu memiliki agamanya masing-masing. Otomatis apabila orang yang mencalonkan diri ini silaturahmi ke ya orang yang beragama, apalagi di Indonesia banyak organisasi ormas-ormas yang terbanyak itu NU ya, kalau mereka silaturahmi ingin melihat jenguk atau silaturahmi, otomatis orang yang beragama itu menganggap bahwa orang yang mencalonkan diri ini baik orangnya ya, mereka ya bisa merangkul orang-orang yang beragama. Karena kalau mereka tidak mau silaturahmi ke orang-orang beragama, terus mereka itu ya mau lari kemana? Apalagi mereka sangat berharap ada suara ya dari orang-orang beragama ini. Suara maksudnya itu orang beragama ini mau mencoblos ya orang yang mau mencalonkan diri. Ya, assalamualaikum Mas Alif. Mengapa agama itu sangat penting dalam pemilihan presiden? Dan yang kedua, jika mau memilih, Mas Alif mau memilih presiden siapa dan beri alasannya sedikit. Baik, terima kasih Mas Roni. Bagi saya, kenapa agama sangat penting di dalam kontestasi pilpres ini? Karena Indonesia menurut saya merupakan negara yang selain multikultural juga terdapat banyak agama di dalamnya. Ini yang menyebabkan agama sangat berpengaruh di dalam persatuan masyarakat, dalam menyatukan masyarakat. Bagaimana kemudian agama itu menjadi kohesi sosial dan menjadi perekat masyarakat. Nah, selain itu juga alasannya adalah agama juga, masing-masing agama mengajarkan, di dalamnya termaktub bahwa kita diajarkan menjadi pemilih yang bijak, memilih pemimpin yang baik secara intelektualitas dan spiritualitasnya. Lalu kemudian saya memilih siapa, mungkin hati saya condong ke arah nomor 1, karena nomor 1 ini karena saya melihat dari segi nasionalismenya kuat dan juga segi
religiusitasnya juga memang kuat, di belakangnya ada ulama-ulama, dan memang beliau ini juga mantan Menteri Pendidikan. Kesimpulannya, karena di Indonesia banyak yang beragama, bagi yang tidak beragama, mereka akan sulit untuk tinggal di Indonesia, apalagi untuk pilpres ataupun ingin membuat organisasi yang ingin mendukung calon presiden. Tetapi kan di Indonesia ada HAM. Apakah hak tersebut tidak berlaku jika tidak beragama? Salah satu hak asasi manusia adalah hak bebas untuk memilih dan meyakini agama, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. Bukan untuk mereka bebas untuk tidak beragama. Mereka harus memilih salah satu agama yang resmi ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Lantas, mengapa dalam landasan hukum Indonesia, yakni UUD 1945, tidak tercantumkan kebebasan bagi seseorang untuk tidak memeluk agama, lalu hanya memuat tentang kebebasan setiap orang memeluk agama, seolah semua warga negara di Indonesia harus memeluk agama tanpa terkecuali. Karena ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan gagasan negara yang diterapkan sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pada konteks ini, erat kaitannya dengan sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila dari sila ke-1 yakni segenap bangsa Indonesia bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, menjalankan kehidupan selaras antara sesama manusia Indonesia, antara bangsa, juga antara sesama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga dapat dikaitkan nilai sila Pancasila ke-1 memang mendorong setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama. Dan juga bagi mereka yang tidak beragama, mereka akan kesulitan saat mendaftarkan pernikahannya. Untuk membuat pernikahan itu, membuat KTP, kartu tanda penduduk, maupun mengurus pendaftaran anak sekolah. Sehingga dapat kita lihat bagaimana negara Indonesia betul-betul mengimplementasikan nilai cerminan sila ke-1 Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara yang berlandasan hukum UUD 1945, Indonesia juga telah merekonstruksikan pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, agar dapat mengatur masyarakat. Ketiga, untuk menyatukan masyarakat. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Misalnya dalam agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika ada tindakan kejahatan dalam masyarakat, itu bukan karena agama, itu karena sikap manusia yang mungkin kurang mendalami agama. Agama hanya mengajarkan, tetapi manusia yang melakukan. Terakhir, agama mengajarkan untuk memilih pemimpin yang bijak dan baik.